welcome to Kadek SNBT. Kali ini kita akan membahas soal matematika wajib dan matematika minat dengan materi Pertidaksamaan linear dan limit fungsi bersama kami, Kayla dan Deka. Selamat menonton. Hai Sobat Kadek Akademi, apa kabar kalian di sana? Jadi pada hari ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan UTBK SNBT mengenai materi pertidaksamaan linear. Seperti apa sih contoh soalnya? Cus, kita bahas dan selesaikan bersama-sama. Kita lihat contoh soal yang pertama. Banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan X plus 2 dikali X min 2 per X plus 4 dikali X min 4 kurang dari sama dengan 1 adalah. Jadi sudah ada pilihannya A3, B4, C5, D6 atau E7. Langsung saja kita buktikan. Tips pertama untuk teman-teman, jangan langsung panik ketika melihat soal seperti ini. Yang pertama, kita identifikasi dulu apa yang menjadi permasalahan dan kunci perhitungan soalnya. Yang pertama, cara pertama untuk menghitung soalnya adalah kita pindahkan bilangan yang ada di ruas kiri ke ruas kanan. Mari kita tulis bersama-sama sehingga menjadi X plus 2 dikali X min 2 per X plus 4 dikali X min 4 kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Jadi karena angka 1 dipindahkan ke ruas kanan, maka nilai kurang darinya sama dengan 0. Nah, setelah kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, kita ubah kembali angka 1 ini menjadi angka dari penyebut ini, sehingga menjadi X plus 2 dikali X min 2 per X plus 4 dikali X min 4 kurang X plus 4 dikali X min 4 per X plus 4 dikali X minus 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita telah mengubah bentuknya sehingga menjadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya, teman-teman. Supaya lebih jelas sepertinya tidak dijelaskan saja. Untuk melanjutkan persoalan ini, kita tulis kembali. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi X plus 4 X min 4. Lalu kita tulis angka-angka dari pembilangnya. X plus 2 X min 2 dikurang X plus 4 X minus 4. Nah, setelah sampai step di sini, kita langsung hitung untuk pembilangnya saja, sehingga penyebut tidak perlu untuk dihitung. Kita langsung menghitung untuk pembilangnya sehingga X plus 2 dikali X min 2 hasilnya adalah, ya betul, X kuadrat minus 4. Lalu kita hitung pula di sini sehingga hasilnya X plus 4 dikali X min 4 adalah, ya betul, minus X kuadrat min 16. Penyebutnya masih sama, X plus 4 dikali X minus 4. Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah menghitung hasil dari pembilangnya. Kita langsung saja untuk menghitung, sehingga nanti bentuknya akan menjadi X kuadrat minus 4 minus X kuadrat plus 16 per penyebut yang sama. Nah, setelah kita sampai pada step ini, kita langsung saja menghitung nilai dari pembilangnya.
Sehingga X kuadrat dikurangi X kuadrat ini hilang. Lalu minus 4 ditambah 16 hasilnya 12. Sehingga hasil dari pertidaksamaan ini adalah X plus 4 dikali X minus 4. Nah, ini sudah sampai ke penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, untuk soal tadi ditanyakan banyaknya bilangan bulat X. Nah, berarti kita harus mencari nilai dari X-nya. Untuk mencari nilai dari X-nya, kita tidak perlu bingung-bingung. Kita hanya menggunakan nilai dari penyebut ini. Karena nilai penyebut sudah diketahui, X sama dengan 4, X plus 4, dan X minus 4, kita dapat ketahui nilai X-nya. Nilai X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 4. Karena kita sudah mengetahui nilai X-nya, langkah selanjutnya adalah membuat garis bilangan. Kita buat garis bilangan yang memuat angka minus 4 dan angka 4. Nah, garis bilangan biasanya akan mengandung nilai positif atau negatif. Nah, untuk mengetahui mana daerah positif, mana daerah penyelesaian yang negatif, kita perlu membuktikan salah satu hasil dari nilai garis bilangan di bawah ini. Contoh saja kita ambil nilai dari X lebih dari 4 atau nilai 5. Kita coba buktikan dengan memasukkan ke penyebutnya. Kita coba di sini. Kita masukkan nilai 5. Kita masukkan saja. Jadinya 9 dikali 1, hasilnya 9. Sehingga daerah penyelesaian untuk X lebih dari 4 adalah positif. Biasanya garis bilangan itu teman-teman itu selalu berselang-seling antara positif dan negatif, sehingga untuk daerah penyelesaian dari minus 4 ke 4 adalah negatif, lalu daerah kurang dari minus 4 adalah positif. Nah, setelah kita membuat garis bilangan, kita langsung melihat apa yang kita soal. Yang soal minta adalah pertidaksamaan itu kurang dari sama dengan 1. Kita ingat untuk penyelesaian dari kurang dari sama dengan 1 kan ada beberapa angka seperti 1, 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, itu membuktikan bahwa hasilnya pasti nantinya akan minus. Sehingga kita ambil daerah penyelesaian yang minus, yakni daerah penyelesaian minus 4 ini adalah daerah penyelesaian kita. X lebih dari minus 4 dan X kurang dari 4. Mengapa tidak memakai kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan? Karena kita ingat bahwa penyebut itu tidak diperbolehkan untuk bernilai sama dengan ketika dibuat daerah penyelesaian seperti ini. Nah, kita teman sudah sampai ke daerah penyelesaian. Kita langsung saja himpunan penyelesaian dari X lebih besar dari minus 4 dan X kurang dari 4 itu berapa? Kita langsung sebutkan saja. Yuk kita bersama-sama menyebutkan. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Tapi soal mereka berapa banyaknya? Kita hitung saja dari himpunan penyelesaiannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan bulat. Sehingga dari soal tersebut jawabannya adalah yang E, 7. Nah, setelah ini kalian akan berlanjut ke soal pertidaksamaan yang nomor 2. Selalu nantikan Kadek Akademi. Halo Sobat KD
besar dari 0. Nanti jawabannya akan berupa daerah penyelesaian seperti ini ya teman-teman. Ada yang 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2, atau X lebih besar dari 4. Nah, langsung aja kita bahas. Pertama-tama kita cari dulu persamaan kuadrat yang bisa didapatkan. Di sini ada 2 persamaan kuadrat, yaitu ada x kuadrat plus x min 6 dan x kuadrat plus x min 20. Kita cari yang pertama dulu. Faktor dari x kuadrat plus x min 6 itu berapa? X min 2 dikalikan dengan x plus 3 dikali dengan x min 2 dibagi dengan faktor x kuadrat plus x min 20, yakni x plus 5 dan x min 4. Kita tulis saja x plus 5 dikali x min 4. Nah, di sini sudah kita ketahui bersama ya teman-teman bahwa nilai dari ini adalah x sama dengan 2, x sama dengan 3, x sama dengan 2 dibagi x sama dengan 5 dan x sama dengan 4. Jadi kita tulis saja di sini x Untuk mengetahui apakah daerah di sini itu bernilai positif atau negatif, kita bisa masukkan di rumus penyebutnya, yaitu ada x plus 5 dikali dengan x min 4. Kita masukkan aja. Di sini kita ambil nilai negatif 5 ya teman-teman, yang paling kecil. Maka negatif 5 ditambah 5 dikalikan dengan negatif 5 dikurangi 4. Hasilnya adalah 0 dikalikan negatif 9. Nilainya adalah 0. Nah, kita ketahui bersama nilai 0 di sini adalah nilai positif. Jadi, bilangan lebih dari negatif 5 itu bernilai positif. Kita bisa masukkan di sini ya teman-teman. Nah, untuk mengisi garis di sini itu kita bisa mengikuti pola. Jadi, apabila di sini daerahnya itu bernilai positif, kita bisa langsung tahu bahwa daerah sampingnya sini itu adalah bernilai negatif dan daerah di antara min 3 sampai 2 itu juga bernilai negatif. Lalu seterusnya di sini pasti bernilai positif, ini bernilai negatif dan ini bernilai positif. Nah, sudah kita ketahui bersama teman-teman kalau daerah dari garis ini tuh nilainya seperti ini, negatif, positif, negatif, positif, negatif dan positif. Lalu untuk penyelesaiannya kita ambil daerah yang positif teman-teman. Di sini ada bilangan antara negatif 5 sampai negatif 3, lalu ada bilangan lebih dari 4. Kita tulis saja negatif 5 lebih kecil dari x, lebih kecil dari min 3, atau x lebih besar dari 4. Kenapa kok 2 ini tidak ditulis? Karena daerah di sini tuh diimpit dengan 2 ya teman-teman. Jadi 2 antara 2 seperti itu. Jadi hasilnya adalah ini, negatif 5 lebih kecil dari x, lebih kecil dari negatif 3, atau x lebih besar dari 4. Ada pada opsi D. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa jawaban dari soal di sini itu adalah negatif 5 lebih kecil dari x, lebih kecil dari negatif 3, atau x lebih besar dari 4. D ya teman-teman. Nah, sekian untuk pembahasan soal nomor 2 pertidaksamaan. Selanjutnya kita akan menonton video mengenai pembahasan soal ini. Jadi, saksikan terus dan sampai jumpa. Sobat Kadek Akademi, di pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari dan menyelesaikan soal-soal UTBK SNBT yang berkaitan dengan materi pertidaksamaan linear. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan lagi nih soal tentang UTBK SNBT mengenai limit fungsi. Seperti apa sih soalnya? Yuk kita selesaikan bersama-sama. Untuk soal yang pertama, jika fx sama dengan ax plus b dan limit x mendekati 4 dari x plus fx per akar x plus 2 sama dengan 8, maka nilai dari f2 berapa?
Kita langsung saja, kita flashback dulu mengenai limit fungsi menyebutkan bahwa limit fungsi dapat diselesaikan dengan menggunakan turunan pertama. Sehingga kita dapat turunkan terlebih dahulu untuk fungsi yang pertama. Fx sama dengan ax plus b. Nah, kita turunkan. Nah, apabila diturunkan maka akan menjadi A saja, karena jika B diturunkan maka hasilnya akan 0. Nah, teman-teman ingat ini karena ini akan menjadi dasar untuk menyelesaikan soal limit ini. Nah, selanjutnya kita akan turunkan juga limit x mendekati 4 dari x plus f dalam kurung x per akar x plus 2. Kita langsung saja tulis limit x mendekati 4 dari x. Nah, kita langsung turunkan saja. X diturunkan menjadi 1 plus f aksen x per turunan dari akar x adalah 1/2 akar x. Untuk cara penurunan akar, teman-teman bisa mempelajari terlebih dahulu ya, supaya lebih paham dan lebih mudah untuk dapat menyelesaikan soal ini. Dan 2 apabila diturunkan hasilnya akan sama dengan 0, sehingga tidak perlu dituliskan kembali. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari penurunannya, kita langsung substitusikan angka 4 ke dalam nilai x untuk menyelesaikan soal ini. Kita langsung tuliskan saja limit x mendekati 4, kita 1 ditambah f aksen 4 per 1/2 akar 4. Kita langsung selesaikan di bawahnya 1 plus f aksen 4 per 2 akar 4 hasilnya jadi 1/4. Nah, kita teman-teman karena ini akan lagi ke step berikutnya, kita akan berpindah ke sama sini. Kita tulis hasil akhirnya 1 plus f aksen 4 per 1/4. Nah, teman-teman ingat ini adalah hasil dari limit x mendekati 4. Sedangkan hasilnya adalah 8, maka kita langsung sama dengan kasarnya dengan 8. Lalu kita pindahkan dari 1/4 supaya menjadi perkalian dengan dikali 8. 1 plus f aksen 4 sama dengan 8 dikali 1/4. Kita langsung coret saja 2, sehingga 1 plus f aksen 4 sama dengan 2. Kita dapat temukan nilai dari f aksen 4 adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, teman-teman ingat tadi kita telah menemukan fungsi di mana f aksen x sama dengan a. Sehingga berarti ini membuktikan bahwa ketika nilai x sama dengan 4, maka nilai a-nya sama dengan 1. Nah, teman-teman, kita telah menemukan nilai a dan x. Untuk menentukan nilai dari f2 ini, kita harus mengetahui nilai dari b. Nah, untuk mengetahui nilai dari b, kita dapat membuktikan dengan pembilang dari limit x mendekati 4. Mengapa kok bisa? Karena ini teman-teman, apabila limit ini disubstitusikan dengan nilai x yang mendekatinya, maka hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga kita bisa cari untuk mencari nilai b ini. Kita langsung buktikan saja supaya teman-teman bisa langsung memahami. X ditambah fx sama dengan 0. Kita ketahui untuk fungsi dari fx sendiri adalah ax ditambah b sama dengan 0. Nah, kita untuk mencari nilai b ini kita langsung substitusikan saja. Nilai x berapa tadi? 4 ditambah nilai a 1 dikali nilai x 4 plus b sama dengan 0. Nah, kita telah mengetahui sehingga hasilnya sama dengan 8 plus b sama dengan 0. Sehingga nilai dari b adalah minus 8. Kita telah mengetahui nilai a
B dan X. Oleh karena itu kita dapat menyelesaikan soal dengan yang menyebutkan bahwa berapakah nilai dari F2. Kita langsung buktikan saja berapa toh nilai dari F2. Fx sama dengan Ax plus B. Kita telah mengetahui sehingga fungsinya menjadi X min 8. Lalu yang dinaikkan F sama dengan X sama dengan 2, maka kita langsung substitusi saja 2 minus 8 sama dengan minus 6. Sehingga jawabannya dari nilai F2 adalah minus 6. Opsi B. Begitulah teman-teman untuk pembahasan soal ini fungsi. Kalian akan menyelesaikan soal ini fungsi kembali nih di soal nomor 2. Tetap terus semangat untuk dapat mengejar UTBK SNBT. Halo Sobat Karya Akademi, kembali lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai soal limit. Diketahui limit X mendekati 1 akar X kuadrat plus 8 min 3 dikali cos pi per 2 min X plus 1 dibagi X kuadrat min 2X plus 1. Langsung saja kita bahas. Nah, sebelum bahas soal ini, aku akan menuliskan dulu suatu rumus yang nantinya akan berguna untuk menjawab soal ini ya teman-teman. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan turunan dari Fx dibagi 2 akar Fx. Oke, langsung saja kita selesaikan pertama-tama dari cos pi per 2 min X plus 1. Nah, penyelesaiannya turunan dari cos pi per 2 dikali 90 min alfa adalah sin min alfa. Ini yang pertama. Lalu dibagi faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X plus 1 adalah X min 1, X min 1. Nah, karena di sini ada yang sama, kita bisa langsung coret aja X min 1 dengan sin X min 1. Jadi kita peroleh di sini akar X kuadrat plus 8 min 3 dibagi ini masih X min 1. Nah, langsung saja kita masukkan rumus ini untuk menyelesaikan soal ini. Jadi turunan dari akar X kuadrat plus 8 min 3 adalah 2X dibagi dengan 2 dikalikan akar X kuadrat plus 8 dibagi turunan dari X min 1 adalah 1. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 2X dibagi dengan 2 akar X kuadrat plus 8. Ini ya teman-teman, karena diketahui bahwa X mendekati 1, kita masukkan saja X-nya dengan 1. Jadi 2 dikali 1 dibagi 2 akar 1 kuadrat tambah 8 sama dengan 2 dibagi 2 akar 1 tambah 8. Oke, hasilnya sini ya, 2 dibagi 2 akar 9 sama dengan 2 dibagi 2 dikali akar 9 adalah 3. Maka hasilnya adalah 2/6 atau 1/3, yaitu opsi D. Nah, jadi penyelesaian dari limit menjadi X mendekati 1 akar X kuadrat plus 8 min 3 cos pi per 2 min X plus 1 dibagi persamaan X kuadrat min 2X plus 1 adalah 1/3, opsi D. Jadi kita bisa kali di sini ya teman-teman. Oke. Sekian pembahasan soal limit. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Nah, Sobat Karya Akademi, gimana nih pembahasan soal tadi? Mudah diingat bukan? Tentu dong, pasti mudah diingat dan mudah untuk dipahami. Tonton terus Kadek Akademi untuk memperdalam materi SNBT kamu.
Terima kasih dan see you.